Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, ketemu lagi di pelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanggapan dan saran muatan bahasa Indonesia dari tema 4 kelas 3. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak materinya. Ada yang tahu apa itu arti dari tanggapan? Ternyata tanggapan itu adalah pendapat atau reaksi ketika melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu peristiwa. Jadi dia berupa pendapat ya Kak, atau respon dari sesuatu peristiwa tersebut. Nah, kalimat tanggapan ini biasanya diawali dengan kata menurut saya, titik. Nah, menurut sayanya apa? Sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dan ternyata ada langkah-langkah nih Kak untuk membuat kalimat tanggapan. Langkahnya ada berapa Bu? Ternyata langkahnya ada 4. Yang pertama harus sesuai dengan fakta. Tidak boleh dibuat-buat ya Kak, tanggapannya harus sesuai dengan fakta. Yang kedua, tanggapan tersebut dapat dipertimbangkan. Kemudian juga sesuai topik yang dibahas. Jadi jangan di luar topik yang dibahas atau tidak ada di peristiwa itu, tapi tanggapannya seperti itu. Jadi tidak masuk ya Kak termasuk ke dalam membuat kalimat tanggapan. Dan yang terakhir yaitu responnya yang ditujukan tidak boleh berlebihan. Itu merupakan langkah-langkah membuat kalimat tanggapan. Selanjutnya kita membahas saran atau kalimat saran. Kira-kira artinya apa ya Bu? Ternyata saran ini adalah memberikan usulan dari tanggapan atau pendapat. Jadi kita sesudah menanggapi sesuatu atau sudah membuat kalimat tanggapan, kita memberi saran. Nah, seperti itu. Contoh biasanya kalimatnya seperti apa Bu? Nah, biasanya kalimat saran ini diawali dengan kata-kata seperti berikut. Misalnya, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Itu yang biasa diawali dengan untuk membuat kalimat saran. Biasanya ada di awal kalimat atau di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya, langkah-langkahnya juga ada Kak. Ada berapa Bu? Langkah-langkah membuat kalimat saran ada 4 juga. Yang pertama, temukan permasalahan yang ada. Kemudian gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga itu hindari kalimat yang menuduh atau menyindir. Saran tidak seperti itu ya Kak. Tidak ada kalimat yang menuduh ataupun menyindir. Dan yang keempat yaitu menyampaikan dengan cara yang baik seperti itu. Ini merupakan langkah-langkah membuat kalimat saran dan tadi di awal kita bahas membuat kalimat tanggapan. Selanjutnya langsung saja yuk kita simak contoh kalimat tanggapan dan saran. Di sini ada pernyataan atau masalahnya. Ada siswa kelas 3 yang sering tidak masuk sekolah. Hampir setiap minggu izin tidak masuk sekolah. Kira-kira kalimat tanggapannya seperti apa ya? Ternyata kalimat tanggapannya sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu diawali dengan kata menurut saya. Dengan sering tidak masuk sekolah, kita akan ketinggalan pelajaran. Nah, itu tanggapannya. Kemudian diberikan alasannya. Selain itu, kita juga akan kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Itu tanggapan dari masalah yang di atas. Kira-kira ada nggak ya kalimat sarannya? Ternyata ada. Sarannya sebaiknya sesuai dengan langkah-langkah yang kita ketahui tadi dengan menggunakan kata-kata sebaiknya. Sebaiknya kita tidak boleh sering izin tidak masuk sekolah. Kita harus belajar mandiri ketika ditinggal orang tuanya pergi, karena belajar lebih penting. Itu merupakan contoh kalimat tanggapan dan saran ya Kak. Demikian materi tentang tanggapan dan saran.
Terima kasih ya sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.